Oke, 2 menit pertama untuk pihak pro, tempat dan waktu dipersilahkan. Selamat malam semuanya, Dewan Juri dan panitia event narkotika yang sangat luar biasa dan musiknya yang lebih luar biasa, dan saudara saya Lord yang biasa-biasa saja. Saya harap itu bukan roasting ya. Jadi ini berbicara tentang pro kontra keberadaan Omnibus Law di bidang perpajakan dan juga tenaga kerja. Saya dalam posisi sangat setuju akan keberadaan Omnibus Law di dua bidang tersebut, walaupun sebenarnya notabene ada 3 ya. Jadi di 2 hal ini kenapa saya pertama kan dari ketenaga kerjaan. Kita sama-sama tahu sebenarnya Indonesia ini sedang memasuki masa yang sebenarnya tidak terlalu baik, dan diperlukan inisiatif-inisiatif ataupun kebijakan-kebijakan strategis yang bisa merangsang terjadinya iklim investasi dan juga pengelolaan modal di Indonesia. Dan kita tahu investasi di negara kita ini begitu terkendala akan tumpang tindihnya regulasi. Oke, bagaimana penanaman modal dibentrokkan dengan undang-undang ketenaga kerjaan, akhirnya di situ muncullah yang namanya Omnibus Law. Dan memang kita sama-sama tahu Omnibus Law ini sebuah fenomena yang dipergunakan untuk memfasilitasi atau memberikan jalan cepat agar segala sesuatu regulasi yang tempat ini bisa diatasi, sehingga memunculkan sebuah regulasi baru yang mendukung terjadinya sebuah iklim yang diinginkan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Di bidang tenaga kerja, di bidang perpajakan juga kita bisa lihat bahwa sebenarnya banyak sekali kebijakan-kebijakan positif yang difasilitasi dengan adanya Omnibus Law ini. Salah satu yang paling luar biasa adalah pemerintah mengambil resiko untuk memberikan insentif pajak baik PPH maupun juga perseorangan, itu agar supaya pajak yang masuk dari luar, supaya dana yang masuk dari luar semakin banyak. Karena kita tahu banyak sekali para penggelap pajak ataupun para pemain-pemain pajak yang tidak mau bayar pajak, akhirnya dia menempatkan uangnya di luar. Dan ketika itu masuk ke dalam negeri, itu akan menjadi sumber modal yang cukup baik untuk mengembangkan negara ini ke depannya. Ada beberapa hal lagi yang mau saya sampaikan. Yang ketiga adalah bagaimana di bidang perpajakan, pemerintah memberikan banyak sekali program-program baru di situ, dan pemerintah juga memfasilitasi setiap kebutuhan dari buruh. Data itu bisa kita lihat dari data yang sudah disampaikan ketika RUU ini dibahas strategi ciptaan lapangan kerja bersama beberapa pihak yang terkait, dan itu sudah dibahas dalam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ya, dengan judul Pertemuan Ekonomi Unggul Indonesia Maju. Terima kasih. Terima kasih untuk pihak kontra. Apabila saya memberikan tanda love, berarti waktu bicara tinggal 5 detik. Silakan untuk pihak kontra, tempat dan waktu 2 menit dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat malam Dewan Juri yang terhormat. Juga rekan, lawan berbicara saya Cox yang sangat terburu-buru menyampaikan argumen. Kita punya waktu banyak di sini. Ya, di sini izinkan saya selaku pihak kontra untuk memberikan pemaparan yang relevan terkait mosi yang diberikan pada malam hari ini tentang pro kontra RUU Omnibus Law yang bertajuk Cipta Lapangan Kerja. Konsep Omnibus Law seringkali dikenal dengan istilah Omnibus Bill yang sering digunakan negara sistem common law seperti Amerika Serikat. Jadi kita jangan dulu berbicara materi apa itu materi rancangan undang-undang cipta kerja, materi rancangan undang-undang perpajakan. Kalau Omnibus Law-nya sendiri saja itu kontroversial. Sebenarnya Omnibus Law ini kan dipakai di negara Eropa untuk meregulasi undang-undang yang lama, kemudian diregulasi menjadi satu undang-undang. Nah, sementara sistem kita adalah Eropa kontinental atau civil law, dan kita tidak menganut sistem seperti itu. Karena apa? Karena dalam sistem Eropa kontinental itu dikenal 3 azas perubahan undang-undang. Ini yang harus dicermati. Yang pertama, lex specialis derogat legi generali, artinya undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum. Yang kedua, lex superior derogat lex inferior, undang-undang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah. Yang ketiga, lex posterior derogat lex priori, undang-undang baru mengesampingkan undang-undang lama. Nah, oleh karena itu Omnibus Law tidak bisa langsung merevisi undang-undang yang sifatnya khusus, undang-undang yang sifatnya lebih tinggi, undang-undang yang sifatnya baru sekaligus. Nah, secara bersama-sama Omnibus Law tidak bisa seperti itu. Oleh karena itu, secara konstitusional, Omnibus Law ini melanggar konstitusinya Indonesia dalam idealisme hukum. Itu dia. Nah, di sisi lain, perdebatan tentang pro kontra penerapan Omnibus Law ini tidak terjadi pada isi, materi, konten, tidak terjadi pada itu. Terjadinya pada pantas atau tidakkah Omnibus Law diterapkan di Indonesia. Indonesia berangan-angan, bercita-cita untuk meningkatkan perekonomian. Tapi jangan juga Indonesia itu menjadi Robin Hood gitu, yang menghalalkan segala cara untuk mensejahterakan masyarakatnya.
Bukan berarti dengan cara yang salah kita mensejahterakan masyarakat itu dianggap benar. Itu contoh yang tidak baik juga dari para pemuka hukum, dari para idealistik filosofis jika kita menggunakan hal itu. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih untuk pihak kontra. Sedikit saran Bang Cox, mohon izin kalau memang ngecas itu dicabut aja karena sedikit mitrum-mitrum agar nggak keganggu penyampaiannya. Silakan untuk pematahannya, tempat dan waktu. Baiklah, Ginreh Jonder with Zondering. Tidak ada hukum tanpa pengecualian, Bapak Lord yang saya hormatin. Jadi berbicara tentang kebijakan strategis menyikapi kondisi fakta yang terjadi, segala sesuatu hal dimungkinkan di dalam hukum. Ada gamenya berkata seperti itu. Yang kedua adalah Anda menyikapi tentang bahwa itu tidak ada dalam sistem Anglo-Saxon, karena itu biasa dipergunakan di common law. Oh my god, saya mohon maaf sekali. Tidak ada satupun aturan yang menyatakan bahwa Omnibus Law hanya diadakan, hanya berkenan di dalam sistem hukum common law. Saya mau Anda sampaikan sekarang data dan fakta keputusan mana di hukum yang menyatakan bahwa Omnibus Law hanya berlaku di common law. Namun, lebih sering dipergunakan di negara dengan sistem common law. Tapi tidak ada satupun fakta dan fakta yang menyatakan Anglo-Saxon atau civil law tidak boleh menerapkan hukum Omnibus Law. Itu satu poin yang harus kita sama-sama bahas di sini dan harus sama-sama dicermati karena ini penting sekali, ini yang menjadi dasar. Walaupun sebenarnya Bung Lord lebih kepada bagaimana hukum ini bisa dibentuk. Saya membawa dari aspek sosiologis. Kenapa? Karena menurut saya fakta mendahului hukum. Bahwa sebenarnya sosiologi hukum juga berkata apa? Hukum tertatih-tatih mengikuti fakta, dan fakta yang terjadi kita butuh peraturan baru yang mendukung agar sistem perekonomian kita yang paling vital ini bisa dimajukan lagi, dan Omnibus Law merupakan satu cara yang paling efektif. Dan menurut saya segala sesuatu yang dinyatakan oleh Bung Lord saya patahkan demi hukum karena tidak ada satupun fakta yang mendukung bahwa Omnibus Law tidak digunakan di dalam civil law. Terima kasih, selamat malam. Masih ada waktu sekitar 30 detik. Mau dimanfaatkan? Oke, dan saya mau katakan sekali lagi, ini benar-benar sangat penting untuk kita lakukan. Berbicara tentang, saya tidak berbicara lagi tentang bagaimana mekanisme pembentukan Omnibus Law. Saya rasa itu sudah terlalu jauh, karena pada bulan Desember 2019 kemarin saja, ini rancangan akademisnya sudah disetujui dan diketok palunya. Dan secara akademis dan akan menjadi undang-undang. That's true, kata murid bingung yang di bawah. Terima kasih. Terima kasih untuk pihak pro atas pematahannya. Untuk panitia yang di bawah, tolong diberitahu kepada audiens, mohon tidak untuk intervensi kepada peserta, agar peserta lebih fokus. Untuk yang di bawah, sekali lagi, silakan untuk pihak kontra menyampaikan pematahan statement. Baik, terima kasih untuk rekan saya Cox. Anda membedakan mana Anglo-Saxon, mana common law saja masih bingung gitu. Jadi jika Anda dari tadi berbicara tentang itu bisa mensejahterakan buruh, itu bisa berguna bagi perekonomian Indonesia. Anda tidak tahu bahwa Omnibus Law itu menentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki perundang-undangan common law di Indonesia. Anda kurang literasi kalau menurut saya seperti itu. Dan jika saya analogikan, jika Anda berbicara manis-manisnya dulu tanpa Anda memperhitungkan, ini sama aja kayak saya kasih analogi, Anda ngajak orang pacaran gitu ya. Nanti saya kasih kamu perhatian, nanti kamu saya kasih apapun yang kamu butuhkan. Tapi pacaran itu sendiri jadi pro kontra. Boleh nggak sih kita pacaran? Sama seperti ini. Anda terlalu naif. Bilang manis-manisnya tentang perekonomian, manis-manisnya tentang tenaga kerja. Omnibus Law-nya aja masih kontradiktif. Itu dia. Nah, satu lagi yang saya ingin bicarakan, justru malah ingin saya tanyakan, mana sih undang-undang yang menurut Anda pro sama buruh? Undang-undang nomor berapa di Omnibus Law? Tidak ada, karena belum tercipta. Nah, ini sama aja Anda berbicara kosong. Selain naif juga omong kosong ini namanya nih kalau statementnya seperti ini ya. Karena pertama Anda di sini saya katakan, kenapa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan disinggung oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengayaan lingkungan hidup atau disebut AMDAL. Mereka berdua kontradiktif kemudian disatukan dalam Omnibus Law. Itu tidak boleh. Tidak bolehnya diatur dalam mana? Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dan Anda di sini yang tidak punya bukti bahwa kalau Omnibus Law itu akan mensejahterakan perekonomian, mana buktinya? Nggak ada. Di sini jelas Undang-Undang Indonesia itu asasnya adalah nullum delictum nulla poena sine previa legi poenali. Artinya tidak mungkin ada sesuatu terjadi tanpa undang-undang terlebih dahulu.
Jadi jangan dibalik. Kita common law, bukan Anglo-Saxon. Kalau Anglo-Saxon faktanya dulu yang ada, baru dibukukan tuh dalam undang-undang. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pihak kontra atas pematahan statementnya. Untuk sanggahan, saya ingatkan kembali lagi, 7,5 menit waktunya. Gunakan porsi kalian. Maksimal mungkin. Kebijakan ini sebenarnya kebijakan yang sangat berpengaruh terhadap pemenang saham atau penanam modal, dan kita sama-sama tahu setiap kebijakan yang mendukung atau menguntungkan pemilik modal itu benar-benar menyakiti hati rakyat. Dan saya sangat tidak sepakat dengan adanya undang-undang RUU di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan ini. Dan menurut saya ini tidak layak untuk dinaikkan lagi. Karena kita tahu negara kita demokrasi, segala sesuatunya berdasarkan asas kepentingan rakyat banyak. Dan kebijakan yang diambil lewat Omnibus Law ini benar-benar menciderai kepentingan rakyat karena lebih berpihak kepada pemilik modal asing dan juga pemilik dana. Dan menurut saya ini harus dihentikan, dan saya berharap Anda bisa memberikan argumen yang tepat untuk mendukung keberadaan Omnibus Law ini. Terima kasih. Intermezzo buat Bang Lur. Oke, baik. Pada dasarnya, Omnibus Law ini dirancang sebagai undang-undang peramping atau undang-undang payung untuk 79 undang-undang yang sedang berlaku di Indonesia. Kita bisa bayangkan ya, bagaimana 79 undang-undang yang tumpang tindih sistemnya di Indonesia diselaraskan dengan satu sistem, yaitu sistem rancangan Omnibus Law. Nah, ini juga pada dasarnya kemajuan pesat bagi dunia hukum Indonesia, seperti contohnya Undang-Undang Kehutanan ya. Undang-Undang Kehutanan itu nomor 41 tahun 99 yang melarang adanya penebangan hutan lindung. Nah, di Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang AMDAL diperbolehkan penebangan hutan lindung itu untuk kepentingan kemaslahatan umat jika tidak berdampak besar pada kerusakan lingkungan. Ini kan kontradiktif. Kemudian ada Omnibus Law menengahi adanya regulasi tersebut, sehingga efeknya ini ada pada pejabat yang sedang mengayom pada saat itu. Dia akan memberikan diskresi yang tepat, memberikan diskresi untuk kemaslahatan umat, dan tidak dikenakan juga jika negara mengalami kerugian, dia tidak dikenakan undang-undang khusus tuh. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, dan juri, ada yang mau disampaikan? Dipersilakan untuk sanggahan terbuka. Langsung aja. Oke, saya mengambil kehormatan untuk mengambil pertama karena saya akan menjadi yang pertama di dalam event ini. Jadi belum Lord, menurut saya Anda terlalu keliru di sini. Kita bukan berbicara bagaimana sistem hukum ini bisa terbentuk. Kita berhenti dong berbicara tentang legalitas. Kita berbicara bagaimana dampaknya. Dan Anda tahu dampak yang benar-benar merugikan dari kedua sistem ini. Yang pertama adalah ini benar-benar tidak memihak buruh. Anda tahu bahwa di situ pengusaha dijamin tidak akan memberikan pesangon ketika ada yang dipecat. Saya tidak memberikan hak untuk interupsi. Saya itu diperkenalkan dalam debat. Terus yang kedua, dalam perpajakan itu sama dengan mengurangi pendapatan negara dari pajak. Silakan. Oke, baik. Di sini saya akan bahas justru semua hal itu diatur dalam undang-undang. Yang kedua, jaminan apa? Kita belum tahu nih undang-undangnya bentuknya seperti apa. Jaminannya apa kalau Anda bilang itu buruk untuk buruh? Sementara kita lihat nih dalam pasal 33 ayat 3 menyatakan bumi, air, kekayaan alam yang terdapat di negara di Indonesia itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat. Dan lebih dari 1 dekade ini Indonesia sulit mendapatkan GDP lebih dari 5%. Oleh itu dibutuhkan Omnibus Law sebagai penanaman modal baru. Dan regulasinya yang tumpang tindih nih antara daerah dan pemerintah itu disederhanakan oleh Omnibus Law. Justru dari kerangka berpikir Omnibus Law aja kita udah tahu ini akan lebih efisien untuk kemajuan perekonomian. Kemudian serta-merta Anda bilang saya punya hak untuk tidak memberikan interupsi. Nah, di sini serta-merta kemudian Anda bilang bahwa tidak baik adanya. Oke, baik, terima kasih. Oke. Saya mau mengulik sedikit. Saya kayaknya tersinggung sekali dengan statement Anda yang menyatakan ini cacat hukum. Hei Bung,
Kita nggak perlu mentaktisi, yang perlu dibenahi itu mental si pelaku hukumnya, mental si pemangku jabatannya. Jadi yang perlu dilakukan itu sejalan dengan apa yang dikatakan yang digaung-gaungkan oleh Bapak Presiden kita, revolusi mental. Tidak perlu harus revolusi sistemnya. Itu yang pertama. Saya tidak berikan hak untuk interupsi. Terus yang kedua adalah Anda berbicara tentang dampaknya. Kita sudah tahu, Bung, di situ banyak sekali pasal-pasal yang menyatakan. Saya berikan dengan terpaksa. Terima kasih. Baik, justru itu saya sepakat, revolusi mental. Oleh karena itu adanya Omnibus Law mendukung revolusi mental. Karena apa? Karena pada Undang-Undang nomor 3, saya sebutkan Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 99 dan Undang-Undang Administrasi Pemerintah nomor 30 tahun 2014 itu kontradiktif, dan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, selalu terkendala akan diskresi tersebut. Oleh karena itu Presiden Jokowi, saya sepakat, Anda mendukung saya, Presiden Jokowi mengeluarkan Omnibus Law sebagai bentuk revolusi mental agar pemerintah pusat dan daerah memberikan diskresi yang berimbang tanpa takut nantinya diberikan hukuman korupsi di Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 99 karena adanya unsur niat jahat itu sendiri. Saya belum selesai, saya tidak berikan hak interupsi. Jadi di Undang-Undang Administrasi Pemerintah nomor 30 tahun 2014, oke, saya berikan karena terpaksa. Mohon maaf sekali, Bung. Saya rasa Anda sudah masuk lagi, kembali lagi, karena ketika diarahkan Anda selalu mengarah kepada sistematika bagaimana hukum ini bisa terjadi. Maaf, kita berhenti bahas itu. Saya katakan sekali lagi, kita bahas tentang dampaknya. Anda tahu tentang perpajakan atau Anda tidak membaca tentang undang-undang perpajakan ini, RUU-nya, bahwa ini kemungkinan Indonesia bakal kehilangan 55 triliun jika sistem insentif pajak diberlakukan. Bagaimana Anda bisa menghadapi itu? Akan saya berikan 3 menit lagi. Oke, selanjutnya poin yang kedua adalah banyak sekali hal-hal Anda menyatakan tadi tumpang tindih. Sudah saya katakan, masih ada kebijakan-kebijakan lain di luar Omnibus Law. Seperti apa? Kita bisa menciptakan perpres, kita bisa menciptakan kepres, kita bisa menciptakan perpu. Dan menurut saya terlalu dini untuk memberikan Omnibus Law. Terima kasih. Saya berikan dengan sukarela. Baik, di sini Anda selalu berbicara kita tidak boleh berbicara tentang undang-undangnya, kita tidak boleh berbicara dengan regulasinya. Landasan kita itu landasan negara hukum, Bung, dan sudah diperkuat dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita bisa menerapkan Omnibus Law. Anda tahu apa yang Anda sebutkan tadi? Anda sadar apa yang Anda sebutkan tadi itu sebenarnya hierarki dalam undang-undang. Jadi undang-undang dasar dulu paling tinggi, kemudian yang boleh mengaturnya TAP MPR, yang boleh mengaturnya baru Perpu. Perpu itu ada paling bawah. Jadi nggak bisa serta-merta Omnibus Law itu boleh digunakan dengan Perpu, boleh digunakan dengan TAP MPR. Anda tidak mengerti betul hierarki undang-undang itu namanya. Nggak boleh melangkah hierarki undang-undang. Nah, di sini adanya Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 adalah memberikan tempat. Di mana sih tempatnya Omnibus Law? Apakah tengah-tengah antara Undang-Undang Dasar dan TAP MPR? Apakah di tengah-tengah antara TAP MPR dan Perpu? Nggak boleh sembarangan. Nah, di situ juga makanya saya sangat setuju. Di situ juga saya sangat setuju. Kenapa akhirnya Omnibus Law ini bisa digunakan di Indonesia? Karena regulasinya hanya satu yang perlu diperbaiki, Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang Tipikor unsur niat jahat itu harus dihapuskan di Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 99 agar jika pemerintah mengalami kerugian secara Undang-Undang Administrasi Negara dia tidak dikenakan niat untuk korupsi. Yang pertama. Yang kedua syaratnya adalah Omnibus Law harus berada di bawah ketetapan MPR. Itu hierarkinya. Karena pada saat ini di bawah ketetapan MPR itu adalah Perpu. Ya. Anda bisa cek di Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Nah, makanya kita berikan tempat, belum ada tanda love, jadi saya tidak memberikan Anda kesempatan. Makanya diberikan kesempatan agar undang-undang, saya berikan. Oke, saya akan membahas lebih spesifik lagi. Kita berbicara tentang di spesifik RUU Ketenagakerjaan. Yang pertama, Anda tahu ada 9 poin yang dipermasalahkan. Apa-apa saja? Yang pertama, hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon, PHK sangat mudah dilakukan, karyawan kontrak seumur hidup. Bayangkan, Bung, tidak ada namanya karyawan permanen yang digaransi. Dia dikontrak seumur hidup dan bebas di PHK mau kapan saja. Outsourcing seumur hidup, jam kerja yang eksploitatif. Dan Anda tahu yang baru-baru ini terjadi, ini fakta, tidak perlu lagi TKA, tenaga kerja asing. Bung, Anda membahas sesuatu yang tidak ada. Anda bahas sesuatu hal yang kontroversial. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kita masih mengacu Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 sampai sekarang loh. Belum ada undang-undang yang keluar dari Omnibus Law. Oke, silakan. Ingat, Bung, kejahatan terjadi bukan hanya ada kesempatan, tapi karena ada juga niat. Terima kasih.
Silakan diinterupsi sebelum angkat tangan. Oke. Saya berikan waktu. Baik, terima kasih Bung Coks. Jadi seperti ini. Masalahnya undang-undang Omnibus Law-nya tentang cipta lapangan kerja belum ada. Kemudian Anda sudah meregulasi itu bahwa nantinya akan menguntungkan investor. Nah, Anda tidak tahu bahwa kita sampai detik ini masih memakai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Dan kemudian memang undang-undang itu masih dikaji. Belum ada kontennya. Baik, silakan. Anda tahu tidak, oligarki terjadi karena apa? Karena pemilik saham masuk ke dalam pengambil kebijakan, dan pengambil kebijakan menciptakan regulasi yang akhirnya menciptakan perkayaan kaum minoritas. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pihak pro dan kontra dan pro sangat memberikan edukasi sekali untuk para user di aplikasi Yago ini. Dipersilahkan untuk kesimpulan atau win solutionnya dari pihak pro. 1 menit diberikan waktu dan tempat. Dipersilahkan. Genre Jonder with Sondering. Tiada hukum tanpa pengecualian. Pro dan kontra pasti terjadi dalam setiap regulasi yang diciptakan pemerintah. Tapi berbicara tentang hukum, jangan lupakan dampak sosiologi. Kita berbicara sosiologi, kita berbicara tentang dampak maksimal yang diberikan. Dan menurut saya penerapan Omnibus Law di bidang ketenagakerjaan dan juga perpajakan sebuah strategi yang cukup baik bagi pemerintah untuk mengembang dan menggenjotkan lagi pertumbuhan ekonomi kita yang masih di sekitar angka 5%. Bahkan di 2019 5,0 sekian persen. Dan menurut saya kita harus minimal menembus angka 6%. Dan apa yang diperlukan? Regulasi baru yang menghempang atau mentaktisi tumpang tindih regulasi yang terjadi selama di negara kita. Berbicara tentang sistem hukum common law dan Anglo-Saxon, mohon maaf sekali lagi, tidak ada satu fakta. Saya fakta pakai P, bukan pakai F. Tidak ada satu fakta yang menyatakan bahwa Omnibus Law tidak bisa diadopsi di sistem negara kita. Satu untuk semua untuk satu. Smackdown. Oke, terima kasih untuk pihak pro atas win solution-nya. Silakan untuk pihak kontra 1 menit dari sekarang. Baik, mengacu pada regulasi yang baru dari Dewan Juri bahwa kita tidak, di kesimpulan kita boleh pro atau kontra ya. Maka dari ini saya akan memberikan kesimpulan yang sangat objektif bahwa pada dasarnya Omnibus Law ini bisa diterapkan pada model hukum Eropa kontinental atau civil law jika ada perubahan-perubahan tertentu jika memang itu baik. Perubahan yang pertama harus ada di Undang-Undang 1 tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Itu perubahan pertama. Lalu perubahan kedua ada di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Itu karena pada dasarnya kita bisa membuat satu regulasi yang baik demi Indonesia ke depannya. Tapi jangan juga akhirnya dengan satu regulasi menghancurkan kestabilan regulasi-regulasi Indonesia yang lampau. Dan akhirnya itu berdampak tidak berimbang ke depannya Indonesia. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat